Hai millennials, selamat datang di Rumah Impianku, channel yang bakal ngasih banyak inspirasi menarik untuk ngewujudin rumah impianmu. So, langsung aja nih, tanpa basa-basi, yuk kita intip rumahnya. Nah, ini dia rumah yang berlokasi di daerah Colomadu, Jawa Tengah. Rumah 2 tingkat ini berdiri di luas lahan 96 meter persegi dan memiliki total luas bangunan 172 meter persegi. Didesain dan dibangun oleh Lazuardi Construction, rumah ini mengusung konsep modern minimalis dengan banyak bukaan di dalamnya. Sehingga, meskipun masuk dalam kategori full bangunan, namun sirkulasi udara dan pencahayaan di rumah ini sangatlah cukup dan terbilang bagus. Lazuardi Construction adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi bangunan dengan mengusung tagline "Wujudkan Rumah Impianmu". Kenapa disebut rumah impian? Karena kami memang berusaha untuk memberikan solusi terbaik dalam merancang, membangun, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan interior sesuai dengan keinginan dan impian dari para customer. Rumah ini memiliki lebar depan 8,88 meter dan panjang ke belakang 10,76 meter. Terdiri dari 2 lantai, di mana area bawah terdapat 1 garasi yang bisa menampung 1 mobil dan 3 motor, teras, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, dan minibar, void, dan area taman bawah, 1 kamar mandi, dan juga 1 kamar tidur. Sedangkan, untuk area atas terdapat 2 kamar tidur, ruang bermain anak, area servis, dan juga 1 kamar mandi. Dan untuk tandon air diletakkan di atas kamar mandi lantai 2 ya. Sebelum masuk ke detail ruangan, perlu saya sampaikan bahwa tidak semua ruangan di rumah ini dibuat full furnish oleh kami. Hal ini karena yang pertama, kami menyesuaikan budget dari klien. Dan yang kedua, karena ada furniture-furniture tertentu yang memang klien ingin membelinya sendiri. Namun pada dasarnya, kami juga melakukan pengadaan furniture dan interior untuk memenuhi kebutuhan rumah. Hal ini dimaksudkan supaya rumah lebih match, karena furniture yang dibuat bisa custom, menyesuaikan kondisi existing rumah di lapangan. Wah, ternyata Lazuardi Construction juga bisa membuat furniture rumah ya guys, seperti kitchen set, wardrobe, backdrop TV, penyekat ruang dan partisi, divan tempat tidur, lemari bawah tangga, dan segala macam bentuk furniture kebutuhan interior rumah lainnya. Dan dari rumah ini sudah ada beberapa furniture buatan kami, bahkan ada 1 kamar yang sudah dibuat full furnish. So, simak terus dan jangan kelewatan ya. Oke, kita mulai dari fasad rumah. Tak hanya unsur elegan, pemilihan konsep sederhana dengan putih sebagai warna dominan diaplikasikan secara menarik di fasad rumah minimalis ini. Aksen oranye dan abu tampak menambah suasana hunian terlihat catchy dengan unsur terbuka luas di lahan terbatas. Adapun fasad oranye dilengkapi aksen bergaris sehingga tampak lebih menarik dan estetik. Lanjut ke pagar rumah. Pagar dari rumah ini dibuat kombinasi 2 bahan. Ada yang terbuat dari bata berupa tembok, ada juga pagar yang bisa dibuka tutup terbuat dari bahan besi. Tinggi pagar besi sendiri 166 cm. Pagar ini memiliki desain berbentuk jaring sehingga membuat tampilan rumah terlihat minimalis dan lebih modern. Setelah membuka pagar, kita bakal langsung dihadapkan area carport yang jadi satu dengan garasi. Alas dari area carport terbuat dari bahan beton dengan kombinasi tali air, sedangkan dasaran garasi terbuat dari keramik 40 x 40 cm dengan model vintage. Di dalam garasi, ada 1 akses pintu masuk sehingga memudahkan penghuni untuk masuk rumah setelah memarkirkan kendaraannya di garasi. Kembali ke area depan rumah, ada 3 jalan setapak yang harus kita lewati sebelum akhirnya sampai ke area teras depan.
Selain itu, untuk kanopi terbuat dari bahan galvalum pasir dengan rangka baja ringan yang dicat hitam glossy. Ditambah dengan lampu gantung berwarna kuning sebagai pencahayaannya, sehingga membuat desain depan rumah ini menjadi lebih unik lagi. Masuk ke dalam rumah, kita akan mendapati ruang tamu yang terkesan sangat luas karena tidak adanya sekatan antara ruang tamu dengan ruang keluarga. Di ruang tamu ini terdapat jendela dengan ukuran lebar 200 cm dan tinggi 180 cm. Ukurannya yang terbilang cukup besar dan membuat banyak sinar matahari bisa masuk ke dalam rumah. Kita bergeser ke ruang makan. Ruang makan diapit dengan dua jendela ukuran lebar 150 cm dan tinggi 180 cm. Posisi ruang makan sendiri sejajar lurus dengan minibar dan area dapur, sehingga memudahkan akses berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Di sini lebih ke arah open space sih, jadi setiap ruangan punya kesan luas karena saling terhubung satu dengan lainnya tanpa adanya sekat. Kalau di area minibar, terdapat meja bar ukuran 120 x 60 cm dengan ketinggian meja 104 cm dari lantai. Sengaja dibuat tinggi biar enak aja kalau mau bikin-bikin minuman sambil berdiri. Selain itu, meja ini juga dilengkapi dengan storage untuk menyimpan kemasan-kemasan minuman sachet-an. Ada 2 laci dan 1 lemari kecil. Anyway, nggak lengkap rasanya kalau nggak ngebahas kursinya juga ya. Ada 2 kursi bar stool hitam yang bisa dinaik turunkan menggunakan hidrolik. Tinggi minimum kursi 56 cm dan tinggi maksimumnya 80 cm. Dengan desain kursi yang simple, menambah kesan elegan dan nyaman ketika kita menikmati minuman di area minibar ini. Lanjut ke area dapur dengan ukuran 240 x 170 cm. Di sini, karena memang dapur ini memiliki area yang tidak terlalu luas, maka desain dapur dibuat minimalis seoptimal mungkin, sehingga tetap tepat guna, terlihat clean, dan masih nyaman digunakan untuk kegiatan masak-memasak. Dimulai dari bentuk meja letter L menyesuaikan kondisi existing di lapangan, sampai ke pembuatan kitchen set yang terdiri dari kabinet atas dan kabinet bawah. Untuk detail ukuran kitchen set dan furniture-furniture lainnya, mungkin bakal kita bahas di video selanjutnya biar video kali ini tidak terlalu panjang ya guys. Oh iya, satu yang gak boleh ketinggalan, atap di atas dapur ini dipasang galvalum transparan dengan rangka baja ringan yang dicat hitam glossy. Konsepnya biar ala-ala skylight gitu, jadi waktu siang hari bakal banyak masuk cahaya alami matahari dari atas ke dalam rumah. Kamar mandi di lantai ini dibuat seakan-akan terpisah dengan bangunan utama rumah. Sama halnya akses ke teras, ada 3 jalan setapak yang harus kita lewati sebelum akhirnya sampai ke kamar mandi. Di antara dapur dan kamar mandi, terdapat space kosong yang bisa dijadikan area tanaman dalam rumah. Area ini adalah area basah karena tidak tertutup atap. Menjadi akses ke tempat tanam air ketika ada perbaikan-perbaikan, dan yang paling penting adalah sebagai tempat cahaya masuk, serta sebagai tempat keluar masuknya sirkulasi udara di dalam rumah yang terjadi secara alami. Masuk ke kamar mandi, area ini sudah terbagi menjadi 2, yaitu area kering dan area basah. Di area kering, ada juga kloset duduk dan juga wastafel yang memiliki beberapa storage untuk tempat penyimpanan. Sedangkan area basah adalah tempat untuk mandi, menggunakan shower tanpa water heater, dan tirai putih sebagai pembatas area basah dan area keringnya. Kembali ke area tengah, tepatnya di ruang keluarga, ada 1 pintu untuk akses masuk kamar. Yah, kamar ini terbilang cukup luas dengan ukuran 4,7 x 3 meter. Ada jendela juga untuk sirkulasi udaranya, dan yang keren adalah adanya wardrobe super besar di kamar ini. Dengan lebar menyesuaikan lebar kamar, tinggi menyesuaikan tinggi plafon, serta kedalaman 60 cm, rasanya tidak perlu khawatir kehabisan tempat penyimpanan pakaian ataupun bed cover ya. Karena wardrobe ini mampu untuk menyimpan itu semua tanpa membuat berantakan. Ditambah lagi, karena bentuknya yang memenuhi satu sisi ruangan, wardrobe ini juga menjadi bagian dari desain kamar itu sendiri, sehingga kamar terlihat lebih cozy. Keluar kamar menuju tangga, ada sentuhan jam bolak-balik yang menggantung di dinding ala-ala jam stasiun kereta api.
Dan sebelum naik ke lantai atas, di bawah tangga juga ada lemari tangga yang punya banyak sekali storage. Bahkan di bagian belakang lemari ini ada space khusus cukup luas yang bisa dijadikan gudang untuk menyimpan perkakas besar seperti karpet, koper, dan lain-lain. Wah, benar-benar optimal dan memanfaatkan ruang sekali ya. Lanjut ke bagian tangga. Bisa dibilang ini adalah bentuk tangga yang sangat nyaman. Bahkan dengan lebar anak tangga 96 cm, kita bisa berpapasan saat naik turun tangga tanpa harus merasakan berdesakan. Untuk railing tangga sendiri terbuat dari bahan besi dan memiliki desain berbentuk jaring. Ada sentuhan kayu di bagian ganggang railingnya, sehingga membuat tampilan railing enak dipandang. Beranjak ke lantai 2, kita langsung dihadapkan dengan area bermain anak yang cukup luas. Di bagian depan ada jendela cukup besar dan di bagian belakang ada pintu aluminium kaca, sehingga pencahayaannya dan sirkulasi udara di ruangan ini sangat baik dan cukup. Ada 2 kamar di lantai 2 ini. Yang pertama kamar dengan ukuran 3 x 3,4 meter. Di kamar ini terdapat jendela yang langsung menghadap ke arah jalan utama. Dan yang kedua adalah kamar dengan ukuran 4,7 x 3 meter, di mana kamar ini memiliki ukuran yang sama dengan kamar di lantai 1. Kamar ini adalah gambaran apabila ruangan mau kita bikin full furnish. Mengusung tema gold, kamar ini benar-benar akan membuat penghuninya merasakan kenyamanan next level, baik untuk istirahat maupun produktivitas. Dengan 2 wardrobe besar serta banyak storage untuk tempat penyimpanan, membuat kamar akan selalu terlihat bersih. Ditambah dengan adanya spring bed 2 x 2 meter, membuat istirahat pasangan suami istri dan 1 anak kecil masih bisa terasa lega. Rasa nyaman semakin bertambah dengan dipasangnya TV 55 inch sepaket dengan soundbarnya dan juga backdrop TV dengan LED strip di dalamnya. Sensasi nonton film di bioskop bisa dihadirkan di kamar ini ya. Untuk menunjang produktivitas, set meja kerja suami dan meja rias istri dibuat berdampingan dan clean. Tak lupa, cermin super besar non-artistik serta beragam kata-kata motivasi tertempel di dinding membuat aktivitas pekerjaan di dalam kamar terasa menyenangkan dan tidak membosankan. Keluar kamar menuju bagian belakang, ada area servis yang bisa dipakai untuk tempat mencuci baju dan jemur-menjemur. Area ini dibuat setengah terbuka sehingga panas matahari akan cukup masuk untuk mengeringkan cucian. Namun, jika hujan yang masuk, maka sudah ada got kecil sebagai tempat buangan air kotornya nanti. Dan di lantai 2 ini juga ada 1 kamar mandi dengan ukuran dan desain yang sama persis dengan yang ada di lantai 1. Secara garis besar, untuk interior rumah semua dinding dicat seragam dengan warna putih. Permainan warna kontras diterapkan pada bagian furniture, aksesoris, dan juga pencahayaan dalam rumah ini. Untuk pencahayaannya, di malam hari ada 2 warna lampu yang bisa kita gunakan. Warna putih saat kita masih beraktivitas, warna kuning saat kita hendak beristirahat, sehingga memunculkan kesan hangat di dalam rumah. Nah, itu tadi review dari rumah yang baru saja kami bangun ulang di daerah Colomadu. Silahkan like, komen, dan subscribe jika video ini menginspirasi. Dan jika ada teman-teman yang mau dibangunkan rumah impiannya, silahkan hubungi nomor telepon di bawah ini melalui pesan WhatsApp ya. Namun mohon maaf, kami hanya bisa melayani pembangunan di area DIY dan Jawa Tengah saja, karena keterbatasan SDM dan supaya kami bisa memaksimalkan dalam melakukan pengawasan di lapangan. Untuk proses desain, proses pembangunan, dan juga detail dari ukuran furniture akan kami tayangkan di video-video kami selanjutnya ya. See you! Pada dasarnya, pembangunan konstruksi yang kami kerjakan dapat disesuaikan dengan budget klien mengacu pada RAB yang telah disepakati bersama. Namun supaya teman-teman ada gambaran, untuk spek yang sama dengan rumah yang kami kerjakan tadi, dengan rumah 2 tingkat, tanpa furniture, itu range jasa kami ada di sekitar 3,5 juta per meter persegi dengan lama pengerjaan 4-5 bulan. Murah bukan? Well, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Saya Ilham bin Al-Azwardi, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.